Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Kadri Saiful, SPD MSI NIDE 0907049102, merupakan salah satu dosen tetap Institut Turatea Indonesia, Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan untuk program S1. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik Institut Turatea Indonesia. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unsur kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDD UKT-PT Bidang Pengajaran. Pada kesempatan hari ini perkenankan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Pembangunan 1, menggunakan prinsip DIA Delivery Interaction Assessment dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1 merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 2 Prodi Ekonomi Pembangunan, yang dilakukan dengan proses pembelajaran 16 kali pertemuan yang sudah termasuk UTS dan UAS dengan CPMK, yaitu melalui beberapa model pembelajaran. Mahasiswa diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Ekonomi Pembangunan 1, mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan teori-teori terkait pembangunan, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menganalisis berbagai aspek pembangunan ekonomi dari segi teori dan fakta yang terjadi di beberapa negara. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dan keberanian dalam mengemukakan pendapatnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan menghargai. Adapun bahan kajian yaitu materi pembelajaran atau pokok bahasan. Yang pertama, pengertian, makna, dan hakikat pembangunan. Yang kedua, masalah dasar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori utama pembangunan. Yang keempat, masalah kemiskinan. Yang kelima, kependudukan dan tenaga kerja. Yang keenam, indikator keberhasilan pembangunan. Yang ketujuh, pembangunan ekonomi Indonesia. Kedelapan, pembangunan ekonomi daerah. Kesembilan, pembangunan pertanian dan pembangunan industri. Dan yang kesepuluh, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Adapun materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan saya ajarkan untuk ditayangkan pada video nantinya, yaitu masalah kemiskinan, yang membahas pengertian kemiskinan, batas kemiskinan, tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan, indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan alternatif solusi kemiskinan. Pada pembelajaran ini menggunakan pendekatan diskusi kelompok yang memiliki manfaat bagi mahasiswa karena mereka dapat saling berdiskusi dan bertukar pengetahuan, dapat menumbuhkan keberanian untuk berpendapat dan percaya diri, serta belajar menghargai pendapat orang lain. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model discovery learning. Dengan menggunakan model tersebut, maka membuat mahasiswa menumbuhkan sikap inquiry dan berpikir kritis dalam proses pembelajaran dan memiliki kemudahan dalam memahami materi serta mengingat materi yang telah diajarkan. Adapun metode yang digunakan yaitu diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini yaitu aspek penilaiannya terdiri dari tugas dan kuis, yaitu dengan bobot 20%, kehadiran bobotnya 10%, keaktifan dan sikap mahasiswa dalam pembelajaran itu 25%, ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 20%, sehingga totalnya menjadi 100%. Serta indikator pada materi masalah kemiskinan adalah mahasiswa mampu menjelaskan masalah kemiskinan, berani mengemukakan pendapatnya, dan sikap dalam menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, silakan melihat video tayangan berikut ini mengenai materi masalah kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa.
Intinya adalah kemiskinan itu adalah tidak bisa memenuhi standar hidup. Standar hidup dalam memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan ya. Pokoknya. Kebutuhan harian. Kemiskinan